Inilah 3 pertanyaan sakral pendeta dalam pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah sakral, makanya disebut sakramen pernikahan. Ada 3 pertanyaan pendeta yang selalu ditanyakan kepada kedua mempelai, pria dan wanita, saat sakramen pernikahan mereka di gereja. Pertama, pendeta akan bertanya kepada mempelai laki-laki, misalnya namanya Rama. Mempelai perempuan misalnya bernama Natalia. Apakah saudara Rama bersedia mengambil, merawat, dan menyayangi Natalia sebagai istrimu pada masa susah atau senang, pada masa kaya atau miskin, dan pada masa sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kalian? Lalu Rama akan menjawab, Ya, saya bersedia mengambil Natalia, menyayangi dan merawatnya menjadi istri saya pada masa susah atau senang, pada masa miskin atau kaya, dan pada masa sakit atau sehat, sampai maut memisahkan kami. Pertanyaan yang sama ditujukan juga kepada mempelai perempuan, dan dia juga akan memberi jawaban yang sama. Tanya jawab ini dilakukan saat ibadah di gereja yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, disaksikan oleh jemaat dan rekan-rekan mereka. Jawaban tersebut diperkuat dengan menandatangani pernyataan yang ada di balik surat nikah oleh kedua mempelai dan kedua saksi. Mengapa 3 hal ini ditanyakan kepada kedua mempelai? Pertama, tentang kesediaannya mengambil pasangannya sebagai suami atau istri pada masa susah atau senang. Kedua, pada masa kaya atau miskin. Dan ketiga, pada masa sehat atau sakit. Karena 3 hal tersebut dapat saja terjadi kepada kedua mempelai yang akan memulai rumah tangga mereka yang baru. Tentu saja tidak diharapkan mereka akan melewati masa-masa yang susah, masa-masa sakit, atau masa-masa kemiskinan. Tetapi sebagai manusia yang tak luput dari kekurangan, kelemahan dan kesalahan, hal-hal tersebut dapat saja terjadi. Karena dalam berumah tangga, tak selamanya suami istri akan melewati hari-hari yang menyenangkan. Ada saat akan terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan, atau mempertahankan ego masing-masing. Tetapi dengan mengingat komitmen yang sudah dinyatakan bersama di depan jemaat dan keluarga, terlebih di hadapan Tuhan, maka setiap masalah dapat diselesaikan dengan berdoa kepada Tuhan. Demikian juga masalah kaya dan miskin. Tentunya tidak diharapkan akan terjadi kemiskinan, tetapi nasib orang siapa yang tahu? Perekonomian dunia yang tak menentu, kebangkrutan atau PHK, seseorang dapat saja mengalami masalah keuangan yang parah. Dan meskipun mengalami demikian, lagi-lagi tidak dapat dijadikan alasan bagi pasangan suami istri untuk berpisah. Ketiga, masalah sehat dan sakit. Tentu saja tidak diharapkan seorang istri atau suami mengalami penyakit dalam hidup mereka. Tetapi ini adalah sebuah keniscayaan. Seiring dengan bertambahnya usia, seseorang dapat saja mengalami penyakit dalam hidupnya. Namun lagi-lagi karena sudah berkomitmen, penyakit apapun, ringan atau berat, tidak dapat memisahkan pasangan suami istri. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 sudah dijelaskan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada waktu untuk senang,
ada waktu untuk susah, ada waktu kita berkelimpahan, ada waktu kita berkekurangan, ada waktu kita sakit, ada waktu kita sehat. Dan begitulah ritme kehidupan manusia. Tetapi Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak ada alasan untuk bercerai dalam pernikahan Kristen selain maut yang memisahkannya. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuhan memberkati.